suami kedua ibu mertuaku. Ibu mertuaku menikah dengan Om Rata karena suami pertamanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Om Rata seorang laki-laki yang berparas cukup tampan dengan postur tubuh yang gagah. Usianya sudah 40 tahun, 5 tahun lebih muda dari ibu mertuaku. Om Rata sebenarnya adalah seorang duda yang sudah mempunyai 2 orang anak. Dia bercerai dari istri pertamanya sudah lebih dari 5 tahun. Kedua anaknya ikut bersama istri pertamanya, yang kabarnya juga sudah menikah dengan laki-laki lain. Ibu mertuaku seorang wanita karir yang cukup sukses. Dia hanya memiliki seorang putra bernama Mas Wisnu yang merupakan suamiku. Mas Wisnu sudah berusia 26 tahun. Kami menikah baru sekitar setahun yang lalu. Sedangkan Om Rata dan ibu mertuaku sudah menikah hampir 3 tahun. Mas Wisnu suamiku itu adalah seorang manajer di perusahaan yang merupakan milik ibu mertuaku. Sebagai anak tunggal, Mas Wisnu memang mendapatkan semua itu dengan mudah. Hidupnya sudah terbiasa mewah sejak kecil. Aku sendiri hanyalah seorang wanita biasa. Dulu, sebelum menikah dengan Mas Wisnu, aku merupakan salah seorang karyawan yang bekerja di perusahaannya. Saat ini, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa, dan aku juga sudah berusia 25 tahun. Pernikahanku dengan Mas Wisnu sebenarnya cukup bahagia. Semua kebutuhanku terpenuhi dengan baik, terutama soal materi. Namun Mas Wisnu, karena kesibukannya, ia jadi jarang berada di rumah. Dan hal itu cukup membuat aku merasa kesepian. Apalagi sampai saat ini, kami belum punya keturunan. Meskipun demikian, aku mencoba menjadi istri yang baik untuk suamiku. Tapi kenyataannya, yang terjadi sungguh di luar dugaanku. Suamiku ternyata selama ini telah mengkhianatiku. Aku mengetahui kalau Mas Wisnu sedang menjalin hubungan dengan sekretaris barunya. Mas Wisnu tak pernah mengakui hal itu. Dia justru memarahiku setiap kali aku mempertanyakan hal tersebut. Aku mencoba menceritakan hal tersebut kepada ibu mertuaku. Tapi ibu mertuaku justru membela anaknya dan mengatakan kalau aku tidak becus menjadi seorang istri. Aku tahu, dari awal pernikahan kami, ibu mertuaku tidak pernah setuju. Dia sebenarnya tidak menyukai aku sebagai menantunya. Dan tentu saja saat ini, dia sangat mendukung pilihan putranya yang memilih untuk berhubungan dengan sekretaris barunya itu. Hal ini cukup membuat aku sangat kecewa. Aku ingin segera menuntut cerai dari suamiku. Hingga pada suatu hari, Om Rata, ayah tiri suamiku itu, tiba-tiba datang ke rumahku sendirian. "Ada apa, Om?" tanyaku setelah mempersilahkannya masuk dan duduk di ruang tamu. "Nggak ada apa-apa, Dewi. Om hanya ingin sekedar mampir," balas Om Rata. "Om turut prihatin mendengar tentang suami kamu itu, Dewi," lanjutnya. "Wisnu memang laki-laki yang bodoh. Ia rela mengkhianati istrinya yang cantik ini hanya demi wanita murahan sekretarisnya itu," ucap Om Rata lagi. Aku hanya terdiam. Pasti ibu mertuaku sudah cerita tentang semua itu pada Om Rata. "Padahal kamu sangat cantik, Dewi. Kamu benar-benar seperti Dewi dari kayangan," Om Rata berucap lagi. "Maksud Om Rata apa ngomong seperti itu?" tanyaku dengan kening berkerut. "Om suka sama kamu, Dewi. Kamu sangat cantik. Kalau Wisnu bisa mengkhianati kamu, kenapa kamu hanya berdiam diri saja? Bukankah lebih baik kalau kamu mencari laki-laki lain? Om siap menerima kamu, Dewi," balas Om Rata terdengar yakin. "Tapi Om Rata kan suami ibu mertuaku. Aku nggak mungkin menjalin hubungan dengan ayah tiri suamiku sendiri,"
ucapku. Apa salahnya kalau kita memang saling suka? Balas Om Brata. Om Brata memang laki-laki yang tampan. Hidungnya mancung dengan rahangnya yang kokoh. Postur tubuhnya gagah dan kekar. Meskipun ia sudah berumur kepala 4. Aku tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan Om Brata. Tapi mengingat saat ini, aku merasa sakit hati dengan suamiku dan juga ibu mertuaku. Tak ada salahnya aku memanfaatkan Om Brata untuk sekedar melepaskan rasa sakit hatiku saat ini. Dan lagi pula, sejak aku mengetahui kalau suamiku selingkuh, aku tidak pernah lagi dengannya. Hal itu cukup membuat aku merasa kesepian. Sekarang ada Om Brata di sini dengan segala pesonanya. Jadi untuk melepaskan rasa sakit hatiku pada suami dan ibu mertuaku, dan juga untuk melupakan segala kesepianku, aku pun menyambut kedatangan Om Brata. Akhirnya, aku pun memberikan kesempatan kepada Om Brata untuk sekedar mengisi rasa kesepianku dan untuk sekedar mengurangi rasa sakit hatiku saat ini. Dan aku merasa sangat bahagia dengan semua itu. Hal itu justru membuat aku jadi menyukai Om Brata. Sejak kejadian siang itu, aku dan Om Brata pun jadi sering bertemu dan melakukan hal itu lagi. Hingga lama-kelamaan, aku pun terlena dengan terlarang itu. Aku pun merasa telah jatuh cinta kepada Om Brata. Setelah cukup yakin dengan perasaanku pada Om Brata, aku pun memutuskan untuk menuntut cerai dari suamiku. Suamiku tentu saja sangat setuju dengan permintaanku itu, hingga kami pun resmi bercerai. Sementara itu, aku terus menjalin hubungan diam-diam dengan Om Brata. Hingga akhirnya Om Brata pun menceraikan istrinya yang merupakan mantan ibu mertuaku itu. Dan beberapa bulan kemudian, aku dan Om Brata pun menikah. Kami memutuskan untuk pindah dari kota itu. Aku tak mau lagi bertemu Mas Wisnu dan juga ibunya. Aku merasa lega. Setidaknya rasa sakit hatiku terbalas karena telah berhasil merebut Om Brata dari mantan ibu mertuaku tersebut.